Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. Sebelum ke pembahasan, sudah semestinya kita berdoa semoga Allah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita dan mengajarkan kita ilmu yang berguna baik di dunia maupun di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Ada sebagian orang yang menanyakan tentang berapa tahun umur Aisyah radhiyallahu anha ketika menikah dengan Rasulullah SAW. Kali ini kita tidak akan membahas umur Aisyah radhiyallahu anha ketika menikah dengan Rasulullah SAW, karena hal tersebut sudah banyak yang membahasnya. Tetapi kita akan mencoba melihat hal tersebut dari perspektif yang berbeda. Sebelumnya, saya tidak akan membacakan hadis yang berhubungan dengan umur Aisyah radhiyallahu anha ketika menikah dengan Rasulullah SAW. Dikarenakan sampai sekarang masih terjadi perbedaan pendapat mengenai hal tersebut. Tetapi berapapun umur Aisyah radhiyallahu anha ketika menikah dengan Rasulullah, ada beberapa hal yang dapat kita perhatikan. Di antaranya, 1. Peringatan dalam Al-Quran. Al-Quran pertama kali turun sebelum Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha, yaitu ketika Rasulullah masih berumah tangga dengan Khadijah radhiyallahu anha. Apabila ada sesuatu perbuatan Rasulullah yang tidak sesuai, maka akan terdapat teguran yang tercantum di dalam ayat Al-Quran. Sebagai contoh, di sini menggunakan terjemahan tafsir dari Kemendag, Quran Surat Abasa ayat 1-11. Dia, Nabi Muhammad, berwajah masam dan berpaling, karena seorang tunanetra telah datang kepadanya. Tahukah engkau, Nabi Muhammad, boleh jadi dia ingin menyucikan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran sehingga pengajaran itu bermanfaat baginya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, para pembesar Quraisy, engkau Nabi Muhammad memberi perhatian kepadanya. Padahal tidak ada cela atasmu kalau dia tidak menyucikan diri atau beriman. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedangkan dia takut kepada Allah, malah engkau Nabi Muhammad abaikan. Sekali-kali jangan begitu, sesungguhnya ajaran Allah itu merupakan peringatan. Pada ayat tersebut terdapat peringatan Allah kepada Rasulullah SAW. Dan juga terdapat pada Quran Surat At-Tahrim ayat 1. Wahai Nabi, yaitu Nabi Muhammad, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau bermaksud menyenangkan hati istri-istrimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pada ayat tersebut juga terdapat teguran Allah kepada Rasulullah SAW. Jadi secara logika, jika pernikahan Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha tidak sesuai dengan hukum Allah, maka Allah akan memperingatkan dalam ayat Al-Quran. Tetapi tidak ada ayat di dalam Al-Quran mengenai hal tersebut. 2. Kedewasaan. Terdapat ayat-ayat dalam Al-Quran mengenai kedewasaan. Di antaranya, Quran Surat An-Nur ayat 58. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya, laki-laki dan perempuan yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balik atau dewasa di antara kamu, meminta izin kepada kamu 3 kali, yaitu sebelum salat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu, di tengah hari, dan setelah salat isya. Itu adalah 3 waktu
waktu yang biasanya aurat terbuka bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka sering keluar masuk menemuimu. Sebagian kamu memang sering keluar masuk atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat kepadamu. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 5. Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu, yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran Surat An-Nisa ayat 6. Ujilah anak-anak yatim itu dalam hal mengatur harta, sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu jika menurut penilaianmu mereka telah pandai mengatur harta, serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya, harta anak yatim, melebihi batas kepatutan, dan janganlah kamu tergesa-gesa menghabiskannya sebelum mereka dewasa. Siapa saja di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dewasa adalah sampai umur akil balik, bukan anak-anak atau remaja lagi. Matang tentang pikiran, pandangan, dan sebagainya. Di dalam Al-Quran maupun dari definisi tidak disebutkan umur ketika seorang perempuan dewasa. Jadi umur bukanlah merupakan patokan seorang perempuan telah dewasa. Berdasarkan hal tersebut, ketika menikah dan berumah tangga dengan Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha sudah balik atau sudah dewasa, bukan anak-anak lagi. Dan syarat-syarat untuk menikah atau berumah tangga pasti sudah terpenuhi. Seperti sudah terpenuhi sempurnanya akal untuk mengurus rumah tangga dan mengurus harta. Dan mungkin juga zaman dahulu perempuan lebih cepat dewasa dibandingkan perempuan zaman sekarang. Bukan hanya fisik tetapi telah sempurna akalnya untuk mengurus rumah tangga. Seperti memasak, mencuci, mengurus keuangan rumah tangga, dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Karena hal tersebut diajarkan oleh orang tuanya sejak dini. Ketiga, norma sosial atau peraturan. Norma sosial adalah seperangkat aturan atau panduan hidup yang biasanya tidak tertulis, tetapi tetap akan terus berlaku dalam kehidupan masyarakat. Adanya norma sosial dapat dipengaruhi oleh tindakan serta kehidupan sosial secara luas. Sumber www.gramedia.com. Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin umat muslim ketika menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Seorang pemimpin pasti akan diperhatikan setiap perbuatannya, baik oleh pendukung ataupun oleh musuhnya. Jika umur Aisyah radhiyallahu anha ketika menikah dengan Rasulullah SAW dianggap belum cukup dewasa dan hal tersebut bertentangan dengan norma sosial,
atau peraturan yang ada pada waktu dan tempat tersebut, pasti terjadi penolakan, dan secara logika mungkin bahkan jumlah umat Islam akan berkurang. Tetapi di dalam sejarah tidak tercatat mengenai hal tersebut, bahkan umat Islam semakin banyak. Peraturan bisa berbeda dan bisa pula berubah. Peraturan bisa berubah padahal pada tempat yang sama, tetapi waktu yang berbeda. Contohnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 7 Ayat 1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Nomor 186 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 1. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 diubah sebagai berikut. 1. Ketentuan pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 7 ayat 1, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Berarti, wanita di Indonesia yang berumur antara 16 tahun sampai 18 tahun masih diizinkan menikah ketika tahun 1974 sampai tahun 2019. Tetapi setelah tahun 2019, wanita dengan umur di bawah 19 tahun tidak diizinkan untuk menikah. Peraturan bisa berbeda pada waktu yang sama, tetapi tempat yang berbeda. Contohnya, Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak tahun 2001, Seksyen 7, umur minimum untuk perkawinan. Bisa dilihat di www.syariah.gov.my. Tiada perkawinan boleh diakad nikahkan di bawah ordinan ini jika lelaki itu berumur kurang daripada 18 tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada 16 tahun, kecuali jika hakim syariah telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mengenai batas minimum umur perempuan menikah ketika tahun 2021 masih 19 tahun. Sedangkan di Sarawak, Malaysia, batas minimumnya 16 tahun. Beda zaman dan beda tempat, peraturan bisa berbeda. Berarti pernikahan Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha sudah sesuai dengan norma sosial atau peraturan, dengan catatan norma sosial atau peraturan tersebut berlaku pada zaman dan tempatnya. Sebagai kesimpulan, usia Aisyah radhiyallahu anha ketika menikah dengan Rasulullah SAW tidak melanggar hukum Allah dan juga tidak melanggar norma sosial atau peraturan yang berlaku pada waktu dan tempatnya.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli yata'awalu Quran. Terima kasih telah menonton video ini. Maaf jika pembahasannya masih banyak kekurangan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.